Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral jamaah Masjid Nurul Iman yang insya Allah senantiasa dalam naungan ridha dan ma'unah serta barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai indikasi seorang manusia yang diciptakan begitu sempurna, letak kesempurnaan seorang manusia adalah takwa Allah. Karena dengan ketakwaan inilah yang mengindikasikan seorang manusia di tengah-tengah kancah pergaulan dunia menjadi makhluk yang terbaik di antara lainnya. Surah Al-Hujurat 13 menggambarkan jamaah sekalian bahwa di tengah-tengah pluralisme masyarakat yang sangat majmuk ini, ternyata begitu indah Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata yang termulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, dan standarisasi ketakwaan seorang manusia, seorang yang muttaqin adalah yang senantiasa hidup dalam dunia ini tidak stagnan. Hidupnya senantiasa melakukan perubahan demi perubahan untuk menuju kesempurnaan, totalitas dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam momen akhir bulan Muharram ini jamaah sekalian, tidak ada salahnya kita merenungkan kenapa tahun Islam disebut dengan Hijriah. Ternyata hijrah adalah sebuah awal kebangkitan Islam dan komunitas kaum muslimin. Dan ini diawali dengan inspirasi surah Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang yang beriman itu kemudian mau berhijrah didasari dengan jihad di jalan Allah, mereka inilah yang berhak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, saking pentingnya hijrah ini, kurang lebih 13 kali Allah menyebutkan kata hijrah di dalam Al-Quran. Secara historis jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah mengajak kita berhijrah sejak kenabian beliau yang ke-13. Dan ini menggambarkan jamaah sekalian betapa hijrah ini sangat bermakna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena makna hijrah itu sendiri jamaah sekalian antara lain dari kata hajaro yang artinya berpindah, baik dalam konteks tempat kita, keadaan, maupun sifat dan karakter kita. Dalam konteks tempat jamaah sekalian, ketika di satu tempat yang penuh dengan kekufuran, kekafiran, kemaksiatan, yang notabene kita tidak mampu merubahnya, maka hijrah sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Begitupun keadaan jamaah sekalian, di mana keadaannya tidak memungkinkan kita dan keluarga kita nyaman dan aman kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pun kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada yang sangat penting jamaah sekalian, dimanapun kita berada, ternyata sifat dan karakter ini yang perlu kita rubah dalam perspektif makna hijrah. Sehingga siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun tinggal kita, ternyata hijrah semacam ini patut kita lakukan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga makna hijrah dalam arti melakukan satu perubahan, merubah diri kita, merubah lingkungan kita, bahkan mengentaskan diri kita dari sebuah komunitas yang barangkali komunitas ini penuh dengan kemungkaran-kemungkaran,
Tentu dengan cara kita mengajak mereka, memindah, merubah mereka dengan cara yang terbaik. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka perintah meninggalkan keburukan-keburukan menuju perbaikan ini dalam surah Al-Muddatsir ayat 5 dijelaskan, warrujza fahjur. Dari kemaksiatan hijrahlah, berpindahlah, berubahlah menjadi satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, meninggalkan orang-orang yang mengajak kepada perbuatan kezaliman. Di dalam surah Al-Muzammil ayat 10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dalam konteks dakwah panjenengan, barangkali ada makalah-makalah, ada statement-statement yang mungkin merusak hati sanubari kita, mengotori pribadi kita. Kemudian kita tidak mampu untuk mengajak mereka, maka wahjurhum hajran jamila. Mungkin bisa kita lakukan satu perubahan atau merubah mereka dengan cara hajran jamila. Ya, kita hijrahkan, kita pindahkan, tinggalkan mereka dengan tanpa meninggalkan jejak keburukan. Karena seorang mukmin adalah menjaga keamanan lingkungannya. Seorang muslim adalah menjaga keselamatan antar sesama. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ada beberapa hikmah hijrah ini jamaah sekalian. Antara lain, di samping yang kita sebutkan tadi jamaah sekalian, hijrah ini mengajak kita membersihkan, menuluskan niat kita. Maka dalam konteks hijrah ini, hadis yang sangat viral kita sering dengarkan jamaah, innamal a'malu binniyat. Di situ dilanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi kalimat hijrah ini menjadi tolak ukur ikhlas dan tidaknya niat seorang mukmin sejati. Ketika seorang mukmin berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka pasti dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan doa syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun sebaliknya, faman kanat hijratuhu ila dunya wa aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma kana hijrah. Jadi orang yang berhijrah karena selain apa yang karena Allah, karena Rasulullah, dia hanya mendapatkan itu jamaah sekalian. Ini menggambarkan bahwa awal kebangkitan Islam adalah betapa kesungguhan kita di dalam ubudiyah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua jamaah sekalian, hijrah adalah awal bagaimana Rasulullah berhasil menyatu padukan komunitas kaum muslimin sebagai indikasi izzul Islam wal muslimin. Kita tahu jamaah sekalian, tanpa kita pungkiri bahwa maju tidaknya, kuat tidaknya Islam dan kaum muslimin adalah tergantung bagaimana seorang muslim menata dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu disertai dengan kebersamaan, persatuan dalam bingkai ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah perpecahan kabilah-kabilah Arab, Rasulullah berhasil menyatukan kaum Ansor bersama dengan kaum Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke kota Madinah, bersama-sama dalam tujuan yang sama, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama Allah berkembang sedemikian rupa jamaah sekalian. Ini mengajak kepada kita semuanya jamaah sekalian, bahwa dengan hijrah ini diharapkan kita mengambil inspirasi bahwa kalau ingin menjadi seorang muslim yang terbaik di sisi Allah, jaga niat kita, jaga ibadah kita. Kemudian dengan ibadah ini jamaah sekalian, tentu kita jadikan wa kunu ibadallahi ikhwana. Dalam konteks kebersamaan kita, jangan menjadi hamba Allah sendirian, jangan menjadi orang yang soleh sendirian. Ada soleh personal, ada soleh kultural, bahkan ada soleh sosial. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Ini secara tersirat mengajak kita sebuah pesan indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ahli ibadah, kita ahli tahajud, ahli tilawah, ajak yang lain sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian umat yang terbaik. Dengan esensi hijrah ini menjadikan diri kita umat yang terbaik. Apa standarnya? Yaitu orang yang ukhrijat linnas, beranjang sana, bergaul dengan sesamanya, lalu mengajak beramar ma'ruf nahi 'anil munkar. Tidak permisif, tapi kita perhatian terhadap masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang sekiranya kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita tentang kebaikan-kebaikan, kekuatan-kekuatan iman yang kemudian tetap menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan antar sesama kita jamaah sekalian. Orang yang semacam ini, inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 100 jamaah sekalian. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhasil menghijrahkan dirinya, mengajak orang lain berdakwah berma'ruf nahi munkar kepada sesamanya, maka yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Mendapatkan tempat yang lapang, rizki yang luas. Kenapa? Karena di situ ada nilai-nilai silaturahmi. Dan silaturahmi dalam konteks dakwah ini, Masya Allah tabarakallah, Rasulullah menegaskan ayyuk sarahu fi umrihi wa ayyuk sa'alahu fi rizkihi. Akan dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, barokah umurnya, barokah rizkinya, barokah kegiatannya, bahkan keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga Islam hadir membawa kedamaian. Islam hadir dengan hijrah panjenengan semuanya akan menjadi benar-benar penanaman kekuatan akidah, salimul akidah, sahihul ibadah, yang kemudian dibingkai tetap menjaga ukhuwah. Insya Allah jamaah sekalian, dengan demikian Allah akan senantiasa memberkahi kita semuanya, memberkahi lingkungan kita, memberkahi bangsa dan negara kita. Bukankah Allah menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andaikan suatu negeri, suatu lingkungan, bangsa, rakyat, warga, umat, masyarakatnya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim, sungguh pasti kami Allah akan buka pintu keberkahan, baik yang bersumber dari langit maupun yang datang dari bumi. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya, lingkungan kita, bangsa negara kita menjadi bangsa yang senantiasa diridhai Allah, diberkahi Allah, dan kita pun sekeluarga mendapatkan barakah maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin wal yahudiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral hadirin, usikum wa iyaya min ahlil muttaqin wa min ahlil mu'minin wa min ahlil muhsinin. Jamaah sekalian, dalam khutbah yang kedua kali ini sekedar menggarisbawahi bahwa hidup yang singkat ini, hidup yang sekali di dunia yang fana ini, marilah kita jadikan momen untuk menanam, memperbanyak tanaman-tanaman surgawi yang nanti kita panen di akhirat kelak. Ad-dunya mazra'atul akhirah.
Dunia yang fana ini hanya tempat bercocok tanam amal-amal kebaikan kita sekalian, jamaah sekalian, dan nanti akan kita panen dari kiamat yang akan datang insyaallah. Untuk itu jamaah sekalian, kita tanam kebaikan kita baik secara ritual kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kebaikan-kebaikan secara sosiokultural di tengah-tengah kehidupan kita, terutama perhatian kita, atensi kita kepada sesama kita. Bukankah atensinya seluruh sahabat Ansor terhadap kaum Muhajirin telah mengajak kita meneladani terhadap kehidupan kita agar hidup ini senantiasa saling memperhatikan, takaful, saling menanggung. Bahkan kita jamaah sekalian, sesama muslim dimanapun berada adalah saudara-saudara kita. Al-muslimu akhul muslim. Wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak ada atensi, tidak ada perhatian kepada sesama muslim, tidak termasuk golongan sesama muslim. Na'udzubillah. Oleh karena itu jamaah sekalian, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya Allah, mudah-mudahan dengan doa-doa panjenengan semuanya, saudara-saudara kita mendapatkan kemerdekaan mereka. Sampai saat ini mereka masih tertindas. Setiap hari jatuh korban jiwa atas keganasan, kebengisan kaum Zionis Israel, laknatullah. Mudah-mudahan kita yang ada di Indonesia tentram, sentosa, bahagia, sekeluarga, dan yang di sana mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan kaum muslimin mendapatkan izzul Islam wal muslimin, mendapatkan kejayaan, kemuliaan Islam, dan menjaga komunitas kebersamaan antar sesama kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadhiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hammilna bil 'afiyati was salamah وحمدنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبة الندامة وأصلح بين أمورنا ربنا إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين ونجنا من مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وأهلك الكافرة والكافرين واليهوديين الملعونين والحاسدين والمنافقين والظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami dan para sesepuh kami. Allah ya Rabb, rahmati kami, curah limpahkan ridho-Mu, barakah dan kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Hijrah tahun demi tahun sudah kami lalui ya Allah, mudah-mudahan bermakna di dalam kehidupan kami. Berikan kami hidup yang sekali ini, panjang umur, sehat walafiat sekeluarga ya Allah, dengan bingkai iman dan takwa kehadirat-Mu ya Allah. Dan dengan takwa iman ini kabulkan doa-doa kami, mendoakan saudara-saudara kami, keluarga kami, bangsa negara kami, dan juga berkenan mendoakan saudara-saudara kami dimanapun berada, khususnya di Palestina ya Allah. Berikan mereka kemenangan ya Allah, mereka kekuatan ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina ya Allah, berikan kekuatan pasukan-pasukan kaum muslimin di Palestina ya Allah, dan maafkan kami, ampuni kami, hanya sebatas doa untuk mereka saudara-saudara kami ya Allah. Untuk itu kabulkan kami ya Allah, ijabahi doa-doa kami, mudahkan segala kesulitan kami, lancarkan segala usaha kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang barakah, rezeki yang bisa kami gunakan untuk beribadah istiqamah, berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah, membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendidik putra-putri generasi yang salih-salihah, berbingkai hijrah ya Allah, yang suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah.